salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menjelaskan tentang Bridal Beauty Shop and Wedding Organizer di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 dengan menggunakan ABSS Premiere V20. Untuk nama kelompoknya, yang pertama ada Desi Sintasari, Atika Putri, Inditioni Alifa, dan saya sendiri, Winda. Untuk bab satunya, saya akan menjelaskan bab 1, perkenalan ABSS V20 dan opening setup. Perkenalan ABSS. ABSS adalah sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah atau UMKM yang dibuat secara terpadu, integrated software, memadukan beberapa modul menjadi satu paket dengan harga yang cukup terjangkau untuk usaha kecil dan menengah. Dikembangkan pertama kali oleh ABSS Limited Australia dan sekarang telah dikembangkan beberapa negara lain seperti New Zealand, Asia, Amerika, Kanada, dan United Kingdom. ABSS dapat digunakan untuk perusahaan yang menggunakan sistem multi-currency atau banyak mata uang dan multi-user atau banyak pengguna. Beberapa pertimbangan menggunakan software ini sebagai alat tools yang membantu proses pekerjaan akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat, diantaranya adalah 1. User-friendly atau mudah digunakan. Tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah diingat dan dimengerti oleh orang awam yang kurang mengetahui secara mendalam tentang komputer dan akuntansi. 2. Tingkat keamanan atau security yang valid untuk setiap user. 3. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor dan import file yang merepotkan. 4. Kemampuan traceback semua laporan ke sumber dokumen dan sumber transaksi. 5. Dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan oleh ABSS. 6. Menampilkan laporan keuangan komparasi atau perbandingan serta menampilkan analisis laporan dan bentuk grafik. 7. Bisa dijalankan oleh offline atau maupun online. 8. Software tersebut telah teruji karena program tersebut dikembangkan di negara lain seperti Amerika yang negara tersebut merupakan gudang software yang terkenal dan hebat. Yang kedua ada langkah-langkah persiapan ABSS. Pertama, setup kurensi, simbol, dan date format. Format tanggal dan simbol mata uang yang ditampilkan di ABSS mengikuti simbol mata uang dan setting yang telah ditentukan di dalam lokal kurensi atau multi kurensi di menu list kurensi. Untuk pengerjaannya yaitu klik Start, Control Panel, lalu region format, dan pilih additional setting. Yang kedua, setup company file dan company information preference buat file baru di ABSS. Sekaligus menentukan periode pembukuan yang dipilih, menentukan tipe akun yang dibuat, dan menentukan letak file Mayo akan ditempatkan. 3. Setup currency list. Tentukan dan setting mata uang lokal dan mata uang asing yang digunakan di ABSS multi currency. 4. Setup daftar akun. Daftar akun sudah dibuat di Notepad, maka file tersebut bisa diimport ke dalam ABSS. 5.
Stop like, stop link akun. Tetapkan link akun yang menyebabkan ABSS membuatkan jurnal otomatis, baik untuk transaksi pembelian dan penjualan mata uang lokal maupun transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing. 6. Stop pajak. Susun format untuk pencatatan dan penghitungan pajak pertambahan nilai atau PPN, link akun PPN, masukan dan keluaran, serta tarif pajak yang berlaku. 7. Stop jobs, kategori dan harga. Stop saldo awal melalui opening balance dengan pertukaran uang USD. 9. Stop card list customer dan supplier. 10. Stop saldo awal customer dan supplier. 11. Stop persediaan. 12. Transaksi purchase. 13. Transaksi sales. Yang ketiga, bekerja dengan ABSS Premier V20. Database perusahaan baru. Nyonya Dista mendirikan perusahaan dagang dan jasa di tahun 2016. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha penjualan perlengkapan pernikahan dan jasa wedding organizer. Di awal tahun 2020, perusahaan ini melakukan semua pencatatan dan penandatanganan masalah keuangan perusahaan dengan menggunakan aplikasi akuntansi ABSS Premier V20. Data perusahaannya, nama perusahaannya CV Beauty Bridal Shop Wedding and Wedding Organizer, alamat perusahaannya di Jalan Melati Indah nomor 12 Ciracas, Jakarta Timur, Indonesia. Untuk kode posnya 13330. Nomor telepon atau fax 021 8028 9010. Dan untuk faxnya 021 8028 9020. Emailnya beautybridalshop@gmail.com. Berikut ini rinci kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Kebijakan perusahaan umum 1. Periode akuntansi mulai bulan Januari sampai Desember. 2. Menggunakan mata uang IDR atau RP dan dolar Amerika atau USD. 3. Exchange rate untuk mata uang USD sebesar 14.000. 4. Menggunakan satuan pieces dan event. 5. Untuk pembelian dan penjualan menggunakan kas dan bank. 6. Menggunakan sistem berpasangan dengan dasar aktual basic atau biaya yang penghasilan diakui pada saat biaya atau penghasilan tersebut terjadi tanpa mengaitkan dengan penerimaan kasnya. 7. Sistem pengkodean faktur pembelian, yaitu FB strip TGL BLN. Untuk faktur penjualan, FP strip TGL BLN. Untuk kas keluar, KK strip TGL BLN. Untuk kas masuk, KM strip TGL BLN. Pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. 2. Termin pembayaran 2/10, N/30, dan COD tergantung supplier. 3. Transaksi atas pembelian dan pembayaran hutang menggunakan bank USD dan BCA. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dan nilai penjualan atau harga jual belum termasuk pajak. 2. Setiap retur penjualan dan diperhitungkan pengurang atas nilai hutang dan PPN. 3. Transaksi atas penjualan pembayaran piutang menggunakan USD dan bank BCA. 4. Termin pembayaran 2/10, N/30, dan COD. Yang B. Membuat perusahaan baru menggunakan ABSS Premier V20. Membuat perusahaan baru menggunakan ABSS V20 dengan cara klik create,
Selanjutnya akan tampil jendela Windows sebagai ucapan selamat datang di ABSS Premiere 20. Klik Next. Akan tampil kotak dialog Company Information, kemudian isi data perusahaan secara lengkap, klik Next. Tampil kotak dialog Accounting Information, kemudian isi dengan periode akuntansi yang diinginkan, lalu klik Next. Kemudian akan tampil jendela konfirmasi, perhatikan informasi yang ditampilkan, lalu klik Next. Pilih option pertama, yaitu I would like to start with one of the list providers by ABSS. Pada kotak dialog new company file, asisten bagian account list seperti itu, klik next untuk melanjutkan proses lanjutan. Pada select your account list type perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, kemudian pilih tombol next, pengisian data perusahaan, dan select your account list akan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Lalu klik next. Pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file dan perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melakukan proses selanjutnya. Setelah itu akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda telah sebagai pemakai software ABSS Premiere V20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premiere V20. Kemudian pada kontak dialog New Company File Assistant, bagian Consolation, klik tombol Command Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu akan tampil menu utama ABSS Premiere V20 seperti gambar 5.11. Yang C, Stop Multi-Currencies. Saat membuat file baru, fasilitas multi-currencies tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premiere. Untuk mengaktifkan fungsi multi-currencies pada ABSS dengan cara dari menu bar pilih menu Stop, pilih dan klik Preference. Pada bagian tab System, klik opsi Ideal in multiple currencies atau system wide. Yang B, klik tombol OK pada kotak dialog informasi. Yang C, pada opsi Ideal in multiple currencies system strip wide akan tampil tanda checklist. Bagian tab Windows. Bagian tab Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap Windows, simbol mata uang, memilih dan mengizinkan tampil dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi automatically check spelling in text fields before recording transaction. Bagian tab Sales. A. Checklist pada opsi one form duplicated invoice numbers on recorded sales. Yang B,
klik bottom terms untuk membuat termin pembayaran. Yang C. Isi data termin pada kotak dialog credit terms, isi data sebagai berikut. Yang D, klik tombol OK. Bagian tab proses. Checklist pada opsi form duplicated. Bagian tab security. Klik tombol user IDS. Klik tombol new. Isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom user ID. Klik tombol OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom user ID. Daftar mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi-currencies, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollar atau lokal. Supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan mata uang tersebut akan diganti menjadi rupiah. Currencies kode IDR. Currencies name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, currencies simbolnya Rp. Currencies kode untuk USD. Currencies name-nya United States Dollar, exchange rate-nya 14.000, currencies simbolnya US. Pilih menulis currencies, kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Lalu klik OK. Mata uang United States Dollar. Buat baru untuk mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol new, isi data sebagai berikut. Lalu klik OK. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi Sintasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sintasari dengan NIM 11-2095. Di sini saya mau menjelaskan bab 2, yaitu setup modul akun. Untuk setup akun, beberapa akun ada yang harus dihapus karena tidak digunakan, yaitu viral check account, cash drawer, dan less proven folder. Lalu langkah-langkah untuk menghapus akun yaitu pada comment center kita pilih aja akun, lalu kita pilih akun list, lalu pada kotak dialog akun list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh, pada akun 1-210 viral check account, kita klik aja tanda panah sebelah kiri, atau kita klik edit. Atau kita klik edit ya. Lalu pada kotak dialog edit akun, kita klik kanan, lalu pilih delete akun. Lalu untuk menghapus akun selanjutnya, bisa ikuti langkah di atas ya, masih sama. Kemudian ada beberapa akun juga yang harus kita edit. Berikut data-datanya. Lalu untuk melakukan pengeditan data akun, langkah-langkahnya yaitu pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun check account menjadi cash IDR. Kita klik aja tanda panahnya, atau kita klik edit. Lalu pada kotak dialog edit account,
kita ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh, check-account kita ubah menjadi cash IDR. Di sini ya, di komennya kita ubah jadi cash IDR, lalu kita klik aja OK. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kemudian untuk mengedit akun selanjutnya bisa ikuti langkah di atas ya. Kemudian juga ada beberapa data akun baru yang harus kita buat. Berikut daftarnya. Lalu langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Pada kotak dialog account list, kita pilih New. Lalu pada kotak dialog edit accounts, untuk tab profil pilih option, header atau detail, sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tab akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan, kemudian juga buat nama akun yang diinginkan. Sebagai contoh, kita di sini buat akun cash USD dengan type account adalah bank. Ini ya, account type-nya bank, kemudian account name-nya itu cash USD. Lalu pada kotak dialog edit account, untuk tab details-nya, pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol use currency sebagai contoh, ganti currency menjadi USD. Ini ya currency-nya, dari IDR kita ubah menjadi USD. Setelah itu akan tampil kotak dialog ABSS Premier untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABBS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Kita klik tombol aja OK jika setuju dibuat akun exchange secara otomatis, lalu atau bisa kita klik tombol cancel jika kita tidak setuju untuk dibuatkan akun exchange secara otomatis. Lalu pada kolom currency exchange, akun akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya tampil nomor akun 1/2121 cash USD exchange. Ini ya, 1/2121 cash USD exchange. Kita klik aja tombol OK. Kemudian berikut hasil pembuatan akun baru. Ini muncul di akun list ya. Kemudian sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Contoh pada akun 1/2121 cash USD exchange, ubah tipe akunnya menjadi dari other asset menjadi bank dengan cara klik tanda panah pada akun cash USD exchange. Kemudian pada tab profile bagian kolom account type ubah menjadi bank. Ini ya, account type-nya jadi bank. Lalu klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Lalu untuk membuat akun selanjutnya bisa ikuti langkah di atas ya, masih sama. Dan notes, pada kotak dialog akun list, jika ada data akun yang terdapat tulisan exchange, maka untuk mata uang jangan diubah. Tetap menggunakan mata uang rupiah IDR, karena untuk mengetahui nilai kurs mata uang asing ke nilai rupiah.
Lalu setup link account. Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Setup link account. Link akun mata uang IDR. Langkah-langkahnya yaitu buka dari menu list, pilih currencies, kemudian pilih baris mata uang rupiah atau lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Seperti ini ya, dari rupiah, kemudian klik tombol edit, klik tanda panah. Kemudian kita ubah link account pada tab Receivable Account. I charge freight on invoice in this currency. Kita pilih freight collected, I track depositnya customer deposit, I give discount given, I assess menjadi late fees collected. Kemudian ubah link akun pada tab Payable Account. Kita checklist I can receive untuk APP accrual inventory, kemudian juga kita checklist I pay freight on purchase in this currency, pilih freight paid, kita checklist I track deposit, kemudian pilih deposit paid, checklist juga I track discount jadi discount paid, checklist I pay charge, kemudian pilih late fees paid, dan juga ini case DDR ya untuk bank account-nya. Liability account-nya juga trade creditors. Kemudian link account mata uang USD. Buka dari menu list, pilih currencies, pilih baris mata uang United States Dollar atau USD, kemudian klik tombol edit, lalu klik ubah link akun pada tab Receivable Account. Kita checklist I charge freight on invoice in this currency. Kita pilih freight collected. Kita checklist juga I track deposit. Kita checklist I give discount. Dan kita checklist juga I assess charge. Kemudian untuk bank account-nya kita pilih cash USD. Kemudian kita ubah link account pada tab Payable Account. Untuk banknya kita pilih cash USD, kemudian kita checklist I pay flag, kita checklist juga I track, kita checklist juga I take discount, kita checklist juga I pay charge. Kemudian kita set up pajak client account. Pada pajak yang digunakan perusahaan CV Beauty Bridal Shop and Wedding Organizer itu adalah PPN. Rincian data pajaknya seperti tahu di ini ya, ada tax code-nya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Langkah-langkah membuat kode pajak yaitu pada menu bar kita pilih menu list, lalu kita pilih tax code. Kemudian tampil jendela tax code list. Kita double klik aja pada baris pajak PAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Ini ya, text code-nya masih VAT, description-nya masih value added text, rate-nya juga masih 0%. Kemudian kita lakukan perubahan data, text code-nya jadi PPN, description-nya jadi pajak pertambahan nilai, kemudian rate-nya menjadi 10%, lalu kita klik OK. Untuk setup JOS,
kategoris, dan harga. Jobs oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas sebagian pekerjaan tersebut. Berikut daftar jobs yang perlu kita buat, yaitu P dengan produk, J dengan jasa. Langkah-langkah membuat daftar jobs. Kita pilih menulis, kemudian kita pilih jobs. Kemudian tampil kotak dialog job list, kemudian kita klik aja tombol new. Di sini masih kosong karena kita belum mengisi. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Oke, di sini job number-nya kita ketik P, job name-nya produk, lalu kita klik OK aja. Lakukan langkah yang sama seperti di atas ya untuk job number J dan job name-nya jasa. Lalu untuk kategori, ABSS menyediakan satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan per divisi, cabang, atau kategori. Kategori yang dimaksud di sini nantinya kita bisa melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan raca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang bersifat cost center. Berikut daftar kategori yang perlu kita buat, yaitu L dengan lokal, O dengan overseas. Langkah-langkah membuat kategori yaitu pada menulis kita pilih kategoris, lalu muncul tampil kotak dialog kategoris, list, kemudian kita klik tombol new. Tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Kategori ID-nya kita isi L, kategori name-nya kita isi lokal, kemudian kita klik OK aja. Lalu untuk kategori O, langkah-langkahnya masih sama ya kayak tadi. Lalu price level. Berikut daftar price level yang perlu dibuat, yaitu A IDR, B USD. Langkah-langkah membuat price level yaitu pilih menulis, kemudian pilih custom list, and field names. Setelah itu pilih price level seperti gambar di bawah ini. Ya, kita klik list, custom list, and field names, kemudian kita pilih price level. Kemudian pada tab price level, sesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan. Contoh pada daftar pada gambar di bawah ini. Name of price level A jadi DR, name of price level B jadi USD, kemudian kita klik aja OK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu setup opening balance, card file, dan inventory. Setup opening balance. Berikut ini adalah daftar neraca saldo awal perusahaan PT Suwali Trial Balance bulan Januari 2020. Berikut ada account name-nya, yaitu Fern and Victors at cost, Fern and Victors akun debt, ada cash rupiah, cash dolar, ada cash USD exchange, bank BCA rupiah, bank USD exchange, trade debtors rupiah, trade debtors USD, trade debtors USD exchange, wedding dress, wedding suite, bridal family outfit, trade creditor rupiah, trade creditor USD, trade creditor USD exchange, cut collect, red pipe, owner shell capital, owner shell drawings, dan retirement earnings.
Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Yang pertama, pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance, dan akan tampil tampilan seperti ini. Lalu yang kedua, kita masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier versi 20 dengan klik tombol Calculate Now. Jadi setelah dimasukkan, kita klik tombol Calculate Now, lalu akan menghitung dengan sendirinya atau otomatis dari ABSS sendiri. Yang keempat, setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Exchange Account Opening Balance, kemudian klik tombol OK. Tampilannya seperti berikut. Confirm Account Opening Balance, lalu klik OK. Lalu yang kelima, hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog Account Opening Balance. Berikut hasilnya. Setup cards list. Berikut ini adalah data customer dan supplier yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita masukin data customer dan supplier. Di setup card list ini ada card type customer, supplier, dan karyawan. Customer kita ada PT Artasari dengan card ID-nya CU001. Currency-nya USD. Customer berikutnya ada Dinda, CU002, currency-nya IDR, atau rupiah. Customer berikutnya Sarah, card ID-nya CU003, currency-nya USD. Customer berikutnya Hana Melisa, card ID-nya CU004, currency-nya IDR. Berikut supplier-nya ada CV Meganti dengan card ID SQ001, currency USD. Ada PT Sukanda Jaya, card ID SQ002, currency DR. Berikutnya supplier kita ada PT Abimanyu, SO003, currency-nya IDR. Dan karyawan ada Winda dengan card ID EM001, currency IDR. Berikutnya ada Atika dengan card ID EM002 IDR. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data customer. 1. Pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, nanti akan muncul tombol seperti ini. Lalu pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile, diisikan sesuai dengan data customer dan supplier di tabel di atas, pada tabel yang tadi saya bacakan. Setelah itu, klik tab selling details, item price level USD, tax kodenya PPN, freight tax kodenya no taxable. Lalu akan muncul seperti ini, pengisiannya seperti ini. Langkah-langkah yang sama untuk data card list customer lainnya seperti gambar ini. Ya. Lalu berikut hasil data customer yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Ini data-data customer. Lalu berikut langkah-langkah untuk mengisikan data supplier. Pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog profile, diisikan sesuai dengan
data tabel yang ada di atas. Setelah itu klik tab Buying Details, isikan data dengan teks kodenya PPN dan flag teks kodenya non-taxable. Lakukan langkah yang sama untuk data card list supplier lainnya seperti pada gambar ini. Lalu berikut hasil data supplier yang sudah diinput oleh software ABSS. Ini data suppliernya yang sudah diinput. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data karyawan. 1. Pilih menu card file pada command center, sama kayak tadi. Pilih tab employee, kemudian pilih tombol new, lalu lakukan isi data di tab profile. Seperti ini. Mengikuti data tabel di atas. Lalu lakukan langkah yang sama untuk data card list employer. Berikut hasil karyawan yang sudah diinput di software ABSS. Lalu setup saldo awal, customer, dan supplier. Ini ada card type, nama, nomor invoice, tanggal, opening balance, job, dan kategori. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Pilih menu setup balance, customer balance. Pilih jenis currency. Sesuaikan dengan data customer-nya, contoh USD. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contoh PT Artasari. Klik tombol Excel. Lalu isikan data-data saldo piutang sesuai dengan data tabel di atas. Lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya seperti pada gambar di atas hingga tampil seperti pada gambar di bawah. Berikut hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Nih. Lalu setup saldo awal supplier. Ada card type supplier, nama supplier, nomor invoice, tanggal, opening balance, job, dan kategori. Langkah membuat saldo hutang yaitu pilih menu setup, balance, supplier balance, pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya, klik tombol add purchase. Kalau hutang, kita pakai add purchase. Isikan data-data saldo hutang yang ada, seperti ini. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya hingga tampil pesan seperti gambar di bawah ini. Berikut hasil data saldo hutang yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Lalu setup persediaan inventory. Merupakan alokasi total persediaan yang telah diinput di account opening balance. Oleh karena itu, total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal persediaan di account opening balance. Lalu setup item list dengan data sebagai berikut. Item nomor ada P001, P002, P003. Item number wedding dress, item number P02 wedding suite, item number P03 bridal family uniform.
Lalu berikut account yang bisa kita isi di I buy this item, I sell this item, I inventory this item, selling price, text code when bought or sold, fees. Cara menginput data persediaannya itu pilih modul inventory, item list, klik new, isikan data pada tab profile, buying details, and selling details. Ini pada tab profile kita isi. Lalu di tab buying details kita klik. Lalu kita isi seperti ini. Lalu tab selling details, kita klik tabnya. Isi sesuai dengan data tabel yang sudah dibuat. Berikut tampilan data persediaan barang yang sudah diinput. Seperti ini. Lalu ada setup opening balance inventory, purchase inventory, saldo persediaan barang pada tanggal 1 Januari 2020. Ada wedding dress, wedding suite, dan bridal family uniform. Berjumlah 10, kuantitinya 10, wedding suite 10, bridal family uniform 50. Langkah-langkah untuk setup opening balance inventory yaitu pilih command center, pilih inventory, pilih count inventory. Lalu akan ditampilkan kotak dialog count inventory ketikkan jumlah setiap barang pada kolom counted. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Jadi kita masukkan dulu ke count inventory, lalu klik tombol adjust inventory. Tampil kotak dialog default expense account. Seperti ini. Pilihan ini bisa dikosongkan, setelah itu klik continue. Lalu klik opening balance. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel 66 dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom account seperti pada contoh di bawah ini. Ctrl plus R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar di bawah ini. Kemudian klik tombol OK. Lalu klik tombol record. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika Putri. Kenalkan, nama saya Tika Putri dengan NIM 11245. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 transaksi dengan konsep multi-currency. Modul purchase digunakan untuk menginput transaksi yang terkait dengan transaksi pembelian dan utang usaha, penampilan daftar transaksi pembelian, mencetak faktur, dan lain-lain. Transaksi pembayaran hutang usaha tidak disarankan masuk ke record journal entry, karena tidak akan menyebabkan kartu hutang berkurang, sehingga untuk transaksi pembayaran hutang usaha harus melalui menu Pay Bills atau Purchase Register, karena pada menu tersebut akan menyebabkan kartu hutang usaha berkurang dan membentuk zona pembayaran hutang usaha. Modul sales. Transaksi pada modul sales menghasilkan pencatatan kartu piutang dan akan mengurangi stok barang. Transaksi pembayaran piutang usaha tidak disarankan untuk record journal entry, karena tidak akan menyebabkan kartu piutang berkurang, sehingga untuk transaksi pembayaran piutang usaha harus melalui menu purchase payment atau sales register, karena pada menu tersebut akan menyebabkan kartu piutang usaha berkurang dan membentuk jurnal pembayaran piutang. Berikut data-data transaksi yang terjadi pada Beauty Bridal Shower dan Wedding Organizer untuk bulan Januari 2020. Pertama, ada transaksi kas masuk. Pada tanggal 5 bulan 1 2020, perusahaan melakukan transaksi transfer bank dari Bank BCA
IDR ke akun cash IDR sebesar 4 juta. Penyelesaiannya, pertama pilih modul banking, terus pin money, kemudian isikan data transaksi tersebut. Setelah itu untuk melihat jurnal yang dihasilkan, tekan Ctrl, terus R, setelah itu klik record. Kedua transaksi kas keluar pada tanggal 5 bulan 1 2020, perusahaan membayar 2 orang karyawan sebesar 4 juta dengan menggunakan bank BCA. Penyelesaian, pilih modul akun record journal entry, isikan data transaksi tersebut, setelah itu klik record. 3. Transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 6 bulan 1 2020, Hana membeli 3 pieces gaun pengantin dan 3 pieces jas pengantin secara kredit. Cara penyelesaiannya, pertama pilih modul sales, setelah itu klik enter sales, ubah layout menjadi item, isikan data transaksi tersebut, lalu klik OK. Pilih modul sales, receive payment, pilih customer, Hana Melisa, setelah itu ubah kolom deposito akun menjadi bank BCA IDR, setelah itu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, setelah itu klik record. Transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang asing pada tanggal 11 bulan 1 2020, Sarah membeli 3 pieces gaun pengantin dan 3 pieces jas pengantin secara kredit. Cara penyelesaiannya, pilih modul sales, enter sales, isikan transaksi tersebut, klik record. Kelima, transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 13 bulan 1 2020, Dinda membeli 30 pieces seragam keluarga secara tunai dengan mata uang IDR. Cara penyelesaiannya, pilih modul sales, enter sales, isikan transaksi tersebut, setelah itu klik record, pilih modul sales, receive payment, pilih customer, Dinda, ubah kolom deposito akan menjadi bank BCA IDR, setelah itu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, seperti berikut, klik record. 6. Transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 17 bulan 1 2020, Sarah menyewa jasa wedding organization sebesar $700 yang dibayarkan secara tunai. Penyelesaiannya, pilih modul sales, enter sales, ubah layout menjadi service, isikan data transaksi tersebut seperti gambar berikut, setelah itu klik record pada modul sales, receive payment, pilih customer Sarah, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, gambar berikut. 7. Transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 20 bulan 1 2020, perusahaan membeli barang secara kredit pada PT Abimanyu. Jenis barang yang dibeli adalah 8 jas pengantin. Cara penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, bill, setelah itu ubah layout menjadi item, ubah data pada kolom termin seperti gambar, isikan data transaksi tersebut seperti gambar, setelah itu klik record. 8. Transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang asing pada tanggal 25 bulan 1 2020. Perusahaan membeli barang secara kredit pada CV mengganti jenis barang yang dibeli adalah 10 gaun pengantin dan 10 jas pengantin. Penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, atau bill. Ubah layout menjadi item, ubah data pada kolom termin. Jadi gambar, setelah itu klik OK, isikan transaksi tersebut, jadi gambar, setelah itu klik record. 9. Transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah pada tanggal 26 bulan 1 2020, perusahaan membeli barang secara tunai pada PT Sukanda Jaya. Jenis barang yang dibeli adalah 20 seragam keluarga. Cara penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, ubah tampilan layout menjadi item, isikan transaksi tersebut seperti gambar, setelah itu klik record. Pembayaran transaksi pembelian tunai pada tanggal 26 bulan 1 2020, PT Sukanda Jaya. Cara penyelesaiannya, klik modul purchase, pilih pay bills, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom seperti gambar di bawah ini, yaitu klik record. Jadi gambar. Transaksi pembelian menggunakan mata uang asing pada tanggal 28 bulan 1 2020, perusahaan membeli barang secara tunai pada CV mengganti jenis. Barang yang dibeli adalah 10 gaun pengantin dan 10 jas pengantin. Cara penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, ubah tampilan layout menjadi item, isikan transaksi tersebut, yaitu klik record seperti di gambar. Pembayaran transaksi pembelian tunai pada tanggal 28 bulan 1 2020, CV mengganti. Cara penyelesaiannya, klik modul purchase, pilih pay bills, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom seperti gambar di bawah ini, setelah itu klik record.
11. Transaksi pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah atau asing pada tanggal 28 bulan 1 2020, perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada PT Sukanda Jaya sejumlah 2 juta. Dalam penyelesaiannya, pada modul purchasing, klik Pay Bills, pilih nama supplier, setelah itu isikan data transaksi tersebut, setelah itu klik record. Jadi gambar. 12. Transaksi pembayaran piutang menggunakan mata uang rupiah atau asing pada tanggal 29 bulan 1 2020. Setelah melakukan pelunasan atas pembelian 3 jas dan 3 gaun yang dilakukan pada tanggal 11 bulan 1 2020 sebesar 2.239,71 US dollar. Cara penyelesaiannya. Pada modul sales, klik Disable Payment, isikan transaksi tersebut seperti gambar, setelah itu klik record. 13. Transaksi retu pembelian menggunakan mata uang rupiah atau asing. Pada tanggal 30 bulan 1 2020, perusahaan mengajukan retu pengembalian kepada CV mengganti berupa 3 buah gaun pengantin. Cara penyelesaiannya, pada modul purchase, klik enter purchase, bill, setelah itu buy layout menjadi item, setelah itu isi transaksi tersebut dengan bill ditulis minus seperti gambar di bawah, setelah itu klik record, jadi gambar di bawah. Pada modul purchase atau pilih purchase register, pada menu return dan debit, klik tombol return receive refund. Terus lalu pengisian data pada kotak dialog settle return dan debit. Jadi gambar, setelah itu klik record. 14. Transaksi retu penjualan menggunakan mata uang rupiah atau asing pada tanggal 15 bulan 1 2020, Dinda mengajukan retu barang rusak untuk 3 pieces seragam keluarga. Cara penyelesaiannya, pada modul sales, klik enter sales, setelah itu isi transaksi tersebut, setelah itu klik record. Jadi gambar. Pada modul sales atau pilih sales register, seperti gambar, pada tab retu dan debit, klik tombol add to sell. Setelah itu lakukan pengisian data pada kotak satu return dan kredit. Setelah itu klik record. 15. Transaksi adjust inventory. Pada tanggal 31 Januari 2020, melakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kode P003 sebanyak 2 dengan unit cost yang tidak diketahui nominal. Cara penyelesaiannya. Pada comment center, pilih modul inventory, terus adjust inventory. B, isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi. Seperti di gambar. 16. Laporan profit and loss. Seperti gambar. Setelah itu ada account transaksi accrual. Seperti di gambar. Setelah itu ada standard balance sheet. YouTube data tower dan heading organizer. Seperti di gambar. Setelah itu ada cash disbursement dan ada cash receipt. Ada sales customer summary, purchase customer summary, selesai. Dan di sini ada daftar pustakanya. Terima kasih.